selesaikan secara baik-baik. Oke. Jadi tidak Udah ya, repot Pak, udah masyarakat lebih, Pak. tergiring Saya mau opini tidur sana ke juga sini. nih. Saya udah baik tujuannya Iya. begitu. Tetapi Udah, boleh sayang saya? ya, karena saya juga Mas. bukan lawyer kaleng-kaleng. Katanya Iya, saya Bapak. pansos, katanya saya dituduh apa segala macam sama saudara. Saya ini lawyer nasional, Mbak. Dan Siap, orang Pak. perlu saya bongkar di sini. Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Padahal masalah ini bisa selesai dengan gampang loh. Si Agus bisa lanjutin pengobatan dan memakai uang donasi tersebut. Cuman kalian ini ribet banget. Tenopi dan tim yayasan hanya mengamankan uang itu agar tidak lagi terpakai yang aneh-aneh, Bapak. Itu loh poin pentingnya sebenarnya. Peduli dengan si Agus ini, ya pertanyaannya kenapa dari awal dia itu jatuh, di awal dia itu kena musibah, bukan dialah yang datang untuk membantu. Terus konflik uang donasi antara Agus Salim dan Novi Pratiwi semakin jauh dari kata selesai, teman-teman. Kenapa? Karena semakin banyak pengacara-pengacara yang bermunculan dan terkesan cari panggung atau mengambil keuntungan dari kasus ini untuk menaikkan popularitas mereka dalam dunia hukum. Bukannya semakin dekat dengan titik temu, malah semakin runyam dan membagongkan. Yang paling menghebohkan adalah tudingan pengacara Agus Salim yang mengklaim bahwa Teh Novi adalah pengguna narkoboy. Ini juga menjadi alasan resign-nya Teh Novi sebagai pramugari. Pengacara ini katanya punya bukti dan meminta BNN atau Badan Narkotika Nasional untuk memeriksa Teh Novi. Nah kan ini kasus perihal donasi loh ya, tapi malah merembet kemana-mana jadinya. Namun pengacara Agus Salim ini harus malu setelah Teh Novi menunjukkan hasil tes urinnya. Selain itu juga ada rekaman si pengacara saat memaki Teh Novi lewat telepon. Nah seperti apakah kelengkapan videonya? Mari kita simak. Kepada saya, Iya, ya. nggak apa-apa, Dan Pak. saya Orang ketika berhak Anda kok, punya ada hak statement masing-masing. tidak mau bergabung dengan kami untuk bertabayun, silakan klarifikasi jawab somasi saya dulu yang kemarin saya kirimkan lewat kantor hukum Paratabas. Ya itu udah saya Ketika serahkan saudara kuasa hukum saya, tetap Pak. dalam pendirian begini, saya sebagai saudara Anda, satu nusa, satu bangsa, saya memperingatkan Anda dalam masalah besar. Memperingatkan ya, sama dengan somasi saya. Undang-undangnya apa, pasalnya berapa sudah cantumkan di situ. Jadi kalau saya di sini membela Agus, ya saya membela Agus, dan Ya, saya membela semua orang klien-klien berhak, saya. Pak. Saya sudah bertemu kemarin Ya, semua dan berhak. siap melaporkan Anda. Anda telah membuat surat kesepakatan kepada seluruh tim Anda, karyawan Anda untuk tidak membuka ke publik, dan dokumennya sudah dari saya. Itu dokumen apa? Perjanjian hukum apa Anda membatasi orang untuk berarti Anda ketakutan atau gimana? Kita akan buktikan itu semuanya ya. Iya, Kan saya sudah aturan sebut ya. ya dari beberapa Ya. kasus angkot yang kebakar di Malang ya. Ya, Juga silakan. Nyerocos banget. ODGJ yang lain. Itu juga ada donasi yang masuk, Anda Ya. malah tidak memberikan. Kata Baik, siapa? Kata baik, buktinya ya. lengkap di saya. Baik, Dan silakan, kita tunggu Pak. saja proses hukumnya. Kalau cara Anda cara begini berarti Anda menantang saya untuk membongkar semua tentang Novi ya. Baik, Tentang Pak. NP. Siap, Itu saya akan siap, lakukan. siap. Tapi Baik. kalau Anda di sini berbicara baik-baik, meminta Agus untuk meminta maaf, saya akan suruh minta maaf. Ketika mau baik-baik dengan Denny Sumargo, kita pertemuan kapan setelah klarifikasi, kita selesaikan secara baik-baik. Oke. Jadi tidak Udah ya, repot Pak, udah masyarakat lebih, Pak. tergiring Saya mau opini tidur sana ke juga sini. nih. Saya udah baik tujuannya Iya. begitu. Tetapi Udah, boleh sayang saya? ya, karena saya juga bukan lawyer kaleng-kaleng. Katanya Iya, saya Bapak. pansos, katanya saya dituduh apa segala macam sama Siap, saudara. siap, Saya siap. ini lawyer nasional, Mbak. Dan Siap, orang Pak. sudah banyak yang Siap. mengenal saya. Siap, Maka hormat. sudah banyak orang-orang yang nggak bisa sebut Siap. namanya, orang-orang yang Mantap. kontrak dengan Anda dan memiliki barang bukti dan akan Mantap, melanjutkan mantap. pelaporan-pelaporan Masya Allah, yang tabarakallah. turut terhambat dengan pengancaman Ya. Anda. Anda pernah mengatakan Yang kami patut duga dari selama Novi membuat suatu donasi, ini yang paling besar. Dan kami patut menduga ini keinginan, karena yang bisa ngambil uang itu cuma Novi, bukan rekening bersama. Coba kalian lihat itu di mana alamatnya yayasannya, ya. Ini perlu kita bongkar aja, Bang, ya. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Perlu saya absen ODGJ yang ditelantarkan. Perlu saya laporan kepada Anda, ya. Patut diduga Anda adalah penjahat kemanusiaan. Perlu saya bongkar di sini. Dia pemain narkoba.
Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Nopi. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan Udah kau tengok itu apa? Pengacara Agus, nah? Jangan cuma ngomong doang kau tanpa bukti. Teknopi tengok itu kan? Dia nggak banyak ngomong tapi dibuktikan kan? Aduh, ngajak sparring juga nih ya. Aku memang nggak kenal Teknopi ya kan. Kalau kayak gini, tipe-tipe kayak orang kayak kau ngajak sparring pun mau by one, ya. Jangan kamu membuat geram netizen lagi ya. Makin gak ibah nanti netizen nengok si Agus gara-gara tingkah laku kalian ya. Janganlah kayak gitu ya kan. Kalau mau ngomong, tunjukkan bukti dan faktanya ya. Ya, jangan banyak berkoar-koar tanpa bukti. Tengok itu Teknopi itu, nggak banyak ngomong tapi dia buktikan, ya kan? Jadi kami itu sudah nggak bisa kalian apa, ya misalnya kalian membuat kami berpaling dari Teknopi, nggak bisa ya. Pak, kalian ini yang ngebela Agus kan orang-orang pinter ya, orang-orang berpendidikan ya. Laporin aja kalau benar Teknopi kayak gitu. Ya, Bapak bongkar aja, udah terlanjur buka suara ke media sosial. Aduh, ribet banget. Kan Bapak katanya udah punya bukti, udah laporin. Padahal masalah ini bisa selesai dengan gampang loh. Si Agus bisa lanjutin pengobatan dan memakai uang donasi tersebut. Cuman kalian ini ribet banget ya. Si Agus juga, Gus, lu udah kayak gitu, tapi sifat sama kelakuan lo kok makin parah, Gus. Ajab nggak datang satu kali ya, Gus ya. Udah. Jujur, tadinya saya udah nggak mau nanggepin lagi soal berita ini ya, kasus si Agus ini ya. Cuman karena makin kesini makin banyak pengacara yang ikut campur, dan itu nggak tahu pengacaranya emang pengacara beneran atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi saya sedih baca statement seorang pengacara seperti itu. Dan ini udah melebar kemana-mana sampai bilang katanya Teknopi pemain narkoba. Itu, aduh, itu udah nggak pantas diucapin. Maksudnya apa gitu dari kasus ini? Maksudnya apa? Udahlah, stop lah. Maksudnya Anda pun sebagai pengacara jangan memperkeruh suasana. Justru Anda harusnya kayak Bang Togar itu ya, pengacara Bang Togar itu, untuk meluruskan, mengajak mereka damai. Jangan malah memanas-manasi seperti ini. Kita sebagai netizen yang melihat, yang menyaksikan kasus ini dari awal, sedih loh lihatnya, sedih banget. Saya ini ya, termasuk orang yang lihat video Teknopi dari awal sampai akhir ya, berita-berita soal dia ya, mulai dari Teknopi datang ke rumahnya, mulai dari yang si Agus menanya Agus sedih, aku tahu semuanya gitu. Jadi ngelihat kasus ini sekarang jadi melebar seperti ini sampai bawa-bawa Teknopi, yayasannya harus di katanya bodong lah, terus ada banyak ODG yang terlantar, itu kok sampai melebar ke sana, Bapak. Astagfirullahaladzim, ini Bapak maunya sebenarnya apa sih gitu, tujuannya apa Bapak kayak gini gitu. Udah jelas-jelas itu yayasan Teknopi udah dipantau oleh dinas sosial. Bapak boleh cek sendiri. Bapak jangan kayak gitu, Bapak jangan zolim. Justru Bapak zolim sama Agus. Biarkanlah dia istirahat, janganlah dia dipanas-panasi lagi, janganlah dia didengarkan lagi hal-hal yang aneh. Keluarganya pun juga sama, tolonglah dijaga. Lihat sekarang si Mas Agusnya udah nggak mau lagi ngomong karena saya tahu dia udah capek Pak. Tolonglah buat dia istirahat sekarang. Justru dia harusnya fokuskan untuk berobat, benar-benar berobat. Gak habis pikir sih ya Allah, sampai bawa-bawa Teknopi segala ini itu, terus katanya karena uangnya besar jadi kayak gini. Justru karena uangnya besar Pak, itu amanah dari sebuah masyarakat. Teknopi harus benar-benar ngatur, harus benar-benar terarah uangnya kemana. Dari awal kan udah fokusnya untuk berobat dulu, jangan sampai kemana-mana dulu. Ini Teknopi ngamanin loh amannya. Teknopi dan tim yayasan hanya mengamankan uang itu agar tidak lagi terpakai yang aneh-aneh, Bapak. Itu loh poin pentingnya sebenarnya. Sampai di sini saya baru menyadari ternyata ada beberapa perkataan orang, lo tuh jangan terlalu care sama orang, jangan terlalu baik sama orang. Nanti lo sendiri nanti yang bakal rugi. Kalau memang pengacara FA ini benar-benar peduli dengan si Agus ini, ya pertanyaannya kenapa dari awal dia itu jatuh, di awal dia itu kena musibah, bukan
dialah yang datang untuk membantu. Terus saat ini dengan tudingan bahwa Teh Novi ini pengguna narkoba, sekarang itu saya juga udah mulai mikir ya, kok kasihan banget ya nasib dari Teh Novi. Dia yang udah berusaha untuk ngebantu ini, ngebantu itu. Dia juga nggak ada niat jahat buat keluarganya Mas Agus. Dia hanya mempertanyakan transparansi dari mutasi rekening. Terus dia juga cuma ingin mengamankan untuk sementara keuangannya. Dan di situ kan ada tuh disepakati sama Bang Densu, oke Novi, ini kita amanin dulu ya. Kita amanin dulu ya uangnya. Makin kesini kok malah makin kasihan banget ya sama Teh Novi ya. Dia harus bermasalah dengan hukum cuma karena dia ini ngebantu sama si Agus ini tadi. Semoga sih gini ya, orang-orang kayak Teh Novi ini kan sebenarnya sudah mendedikasikan waktunya untuk nolong orang gitu loh. Dan saat ini malah dia sendiri gitu yang harus ditolong gitu loh. Dengan posisi dia yang kayak sekarang ini. Ya saya tahu, saya paham betul bahwa Teh Novi juga bukan wanita sembarangan. Dia juga pasti punya backingan lawyers yang bisa ngebantu dia secara hukum. Tapi melihat posisi dia sekarang itu jadi kayak, waduh, kasihan banget ya. Kalau kalian sendiri ngelihatnya gimana teman-teman? Ya, sebenarnya sih sudah males ya untuk mengikuti permasalahan uang donasi Agus Salim dan Teh Novi Pratiwi ya. Tapi karena sering muncul ya di beranda TikTok, beranda YouTube, beranda Facebook gitu kan, dan setiap muncul videonya pasti aja ada kabar terbaru yang bikin kita tercengang gitu, yang semakin membingungkan dan semakin runyam gitu kan. Nah ini juga ditambah diperkeruh lagi dengan kemunculan para pengacara-pengacara yang bukannya menengahi, meluruskan, tetapi mereka malah terkesan memperkeruh keadaan gitu kan. Ini juga Agus tuh kayak kena kompor-kompor gitu. Sebenarnya ini permasalahan yang mudah untuk diselesaikan teman-teman apabila dimusyawarahkan secara baik-baik antara pihaknya Agus dan Teh Novi. Dan apabila Agus ingin kembali mencoba untuk mengobati matanya, meskipun dokter katanya sudah memvonis bahwa matanya ini tidak bisa disembuhkan, tapi apa harus menyerah duluan sebelum mencoba Agus? Dan apabila keinginan Agus kembali muncul untuk ingin mengobati matanya, pasti Teh Novi itu ngasih kok uangnya gitu kan. Tapi pihaknya Agus ini malah memilih jalan seperti ini ya, membesar-besarkan masalah ini gitu kan, yang akhirnya ini juga mengundang apa ya, panggung untuk para pengacara-pengacara gitu kan. Yang di sini juga pengacaranya Agus Salim ini yang sudah keluar jalur dari inti permasalahan ya, sampai dia di sini ingin membongkar apa ya, yayasannya Teh Novi yang bodong gitu kan, belum mendapat izin, terus tuduhan kepada Teh Novi sebagai pengguna narkoboy ya, itu juga merupakan apa ya, tudingan yang bisa sama Teh Novi dilaporkan balik ya si pengacara ini gitu kan. Karena dia menuding tanpa disertai bukti, malah kebanyakan cuap-cuapnya, sedangkan Teh Novi di sini tanpa banyak bicara dia langsung membuktikan dia mau tes urin ya. Jujur saya sudah kasihan banget sama Teh Novi gitu kan, kasihannya karena dia ini sudah tulus membantu dari awal ya, sampai terkumpulnya uang donasi untuk Agus, sudah dia mengorbankan waktunya, tapi malah di sini terkesan Teh Novi lah yang bersalah gitu loh. Kasihan itu, seriusan. Nah mungkin sekian video kali ini. Apabila kalian juga ingin berpendapat, silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Ujang ucapkan terima kasih.